akan merenungkan firman Tuhan dari dua bagian kitab, yaitu pertama dari Ulangan pasalnya yang ke-26 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-13, kemudian Maliaki pasal 3 ayatnya yang ke-10 dalam rangka kita merenungkan tentang kolekte atau persembahan dan persepuluhan. Saya akan membacakan Ulangan pasal 26 ayat 12 dan ayatnya yang ke-13 bagi kita. Begini bunyi firman Tuhan. Apabila pada tahun ketiga, tahun persepuluhan, engkau sudah selesai mengambil 1/10 dari segala hasil tanahmu, haruslah engkau memberikannya kepada orang Lewi dan pendatang, anak yatim dan janda, supaya mereka dapat makan di kotamu dan menjadi kenyang. Kemudian bagian yang kedua dalam kitab Maliaki pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-10. Bawalah seluruh persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di baitku. Ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Demikianlah firman Tuhan bagi kita, terpujilah Kristus. Bapak Ibu dan saudara sekalian, tadi perkenalan singkat oleh Pak Rajiman. Saya istri dari pendeta Sam Karinda, pendeta Ketua Majelis Jemaat Immanuel. Dan kebetulan saya juga adalah pendeta. Saya sedang menyelesaikan disertasi saya di Amerika tentang konseling pastoral. Sebelumnya saya mengajar konseling pastoral di Salatiga, Satyawacana, Universitas Kristen Satyawacana. Saya pendeta GPIB, lalu diutus oleh GPIB melayani atau mengajar di Satyawacana. Kemudian saya sementara ambil program doktor di Amerika. Dan sementara saya mengambil program doktornya waktu tahun pertama dan tahun kedua, saya melayani di nursing home di Honolulu, Hawaii. Bapak Ibu, nursing home di sana itu ada 3 building. Jadi building pertama itu untuk orang-orang yang masih kuat, ya. Tapi mereka tidak mau lagi urus rumah mereka yang besar-besar. Jadi mereka menjual rumah mereka, lalu mereka tinggal di apartemen yang satu building itu. Jadi mereka masih kuat tapi nggak mau urusan rumah, mereka tinggal di situ. Lalu building yang kedua itu juga mereka tinggal di situ dan mereka tidak mau masak. Jadi makan apa semua mereka cuma pokoknya makan tidur, tidak buat apa-apa dengan tinggal di apartemen itu. Nah, building yang ketiga itu orang-orang yang sudah sakit-sakit, mereka yang sudah di tempat tidur sudah tidak bisa apa-apa jadi dirawat. Jadi saya melayani di nursing home ini 3 kelompok ini selama 3 tahun. Sehingga ketika saya bertemu Bapak Ibu sekalian, kayaknya memori itu kembali lagi. Senang sekali bertemu dengan Bapak Ibu semua. Saya punya pengalaman yang sangat menarik tentang Oma Opa, ya. Oma Opa, Tante Om kan masih Tante Om. Nah, pengalaman yang menarik saya sehingga saya punya persepsi tersendiri tentang lansia itu luar biasa. Jadi setelah saya hari Minggu itu biasa kita beribadah bersama, tapi yang udah di rumah sakit itu mereka tidak ikut lagi, hanya yang di building pertama dan di building kedua mereka ikut ibadah. Jadi kita ibadah Minggu bersama. Setelah pulang ibadah mereka pulang ke apartemen mereka masing-masing, tunggu jam 12 makan. Jadi saya
berjalan di belakang salah seorang ibu. Ibu itu udah pakai apa? Bukan itu yang jalan walker, ya walker. Jadi jalan tapi masih jalan tapi ada bantuan gitu. Ya, dia jalan di depan. Kayak anak anduk gitu ya. Anduk ya. Itu. Jadi beliau di depan, saya di belakang. Jadi di walkernya itu ada tempat bisa taruh Alkitab gitu. Jadi beliau jalan depan, saya di belakang, Alkitabnya jatuh. Nah kalau Alkitabnya jatuh, Bapak Ibu reaksinya gimana dong? Kalau lihat Alkitab jatuh, seorang yang bilang apa? Bantuin. Langsung angkat toh, bantu toh, taruh di situ. Nah saya juga lakukan itu. Saya langsung ke depan, ambil Alkitabnya, taruh di itunya, tandunya. Tapi beliau marah sama saya ketika saya taruh di situ. Beliau mengatakan, please pastor, put it again on the floor. Dia mengatakan kepada saya, tolong pendeta taruh lagi tapi dengan suara marah gitu, taruh lagi di lantai. Jadi dia marah saya, ini kamu dianggap lemah. Dia nggak mau dianggap lemah. Jadi saya taruh lagi Alkitabnya itu di lantai. Nah dari situ saya menganggap bahwa jangan anggap enteng lansia. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Ya, dia secara tidak langsung menjadi berkat bagi saya dengan mengatakan bahwa jangan pandang enteng lansia. Ketika Tuhan memberikan hidup kepada kita, Tuhan pasti memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kita. Ada maksud dan rencana Tuhan dengan kehidupan yang kita jalani. Ya. Makanya orang orang berusaha untuk bisa bertahan hidup, tapi akhirnya tidak bisa. Karena memang waktunya sudah demikian. Tapi ketika Tuhan memberikan kesempatan kita hidup, ada berkat yang Tuhan berikan bagi kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Nah itu pengalaman pertama dengan lansia. Yang pengalaman kedua ketika saya jadi pendeta di Maryland, Amerika Serikat, ya, dekat USA, dekat Washington DC. Ada jemaat saya udah lansia juga umur 79 tahun. Saya melihat beliau di setiap saya berkhotbah. Kalau tidak ada beliau, saya merasa something missing. Saya melihat beliau ada kekuatan tersendiri. Kayak senang beliau ada di situ. Walaupun beliau tidak melakukan apa-apa, tapi saya punya perasaan terhibur, ya, sukacita tersendiri kalau beliau ada duduk di situ, without saying anything, tanpa mengatakan sesuatu, tanpa berbuat sesuatu, tapi beliau duduk saja di situ, memberikan kekuatan tersendiri bagi saya. Jadi saya pikir Bapak Ibu kalau hadir di gereja itu memberikan kekuatan tersendiri, penghiburan tersendiri bagi orang-orang yang ada di sekitar, jemaat yang ada di sekitar, dan juga mungkin pendeta yang ada. Saya merasakan itu. Jadi ketika beliau udah nggak ada, pulang ke Indonesia, saya merasa hilang. Saya merasa sesuatu yang hilang. Jadi kehadiran kita di gereja itu sungguh sangat bermanfaat bagi jemaat yang ada di sekitar, bagi anak-anak yang mungkin datang beribadah bersama dengan mereka, anak sekolah minggu. Kehadiran kita itu sangat luar biasa. Ada istilahnya, saya sudah berkhotbah waktu di pendeta di Maksimum, itu istilahnya ministry of presence, pelayanan yang hadir. Jadi cukup dengan kehadiran kita saja memberikan kekuatan tersendiri bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi jangan menganggap bahwa kita tidak berarti, jangan menganggap bahwa kita tidak berguna. No, kita sangat berarti, sangat berguna bagi jemaat, bagi juga keluarga. Bu Pendeta, saya juga begitu. Kehadiran mereka ini di sini, saya merasa punya kekuatan. Makanya
saya percepat datang lagi. Tadinya dengan dosa. Ini saya merasa punya kekuatan kehadiran ini. Termasuk juga kehadiran. Terima kasih penerapan kebijakan salah. Itulah makna kehadiran kita. Kita melayani melalui kehadiran kita. Puji Tuhan. Ya, sekarang kita kembali ke sini, nanti dimarahi pokok apa? Topiknya nggak dibahas, Pak. Ya, saya mau mengawali topik kita ini dengan sebuah lagu yang sangat indah tentang persepuluhan. Kita mendengarkan lagunya. Boleh nyanyi juga ya, Bu ya. Iya, kalau ada yang bisa nyanyi juga, tapi nanti ini oleh video. Bisa nanti. Ya, mungkin sambil menunggu lagunya. Kita melihat tentang persepuluhan atau persembahan. Ya, ini lagunya. Yang tahu lagunya, tapi saya mau supaya kita menghayati lagunya, kata-katanya. Gambaran singkat kita mengerti tentang persepuluhan melalui lagu. Ya, Bapak Ibu sekalian, persepuluhan dalam perjanjian lama. Jadi kalau kita berbicara tentang persepuluhan, kita harus lihat ke perjanjian lama. Ya. Sebelum hukum Taurat itu diberikan Tuhan Allah kepada Musa, praktek dari persepuluhan itu sudah dilakukan oleh dua orang. Yang pertama adalah Abraham. Di dalam kitab Kejadian 14 ayat 20 dan 22 itu dikatakan di sana Abraham memberikan persepuluhan dari hasil peperangannya kepada Imam Melkisedek.
Jadi Imam Melkisedek pada saat itu adalah merupakan imam agung, ya, kita baca dalam Kejadian 14. Jadi diberikan persepuluhan oleh Abraham kepada Imam Melkisedek. Kemudian juga yang kedua ada Yakub. Yakub memberikan persepuluhan kepada Tuhan dari apa yang diberikan Tuhan kepadanya. Kita dapat baca itu di dalam Kejadian 28 ayat yang ke-22. Jadi dengan demikian kita dapat mengatakan bahwa sebenarnya persepuluhan itu sudah merupakan tradisi kehidupan orang Israel pada saat itu, karena dilakukan sebelum hukum Taurat itu diberikan oleh Allah kepada Musa. Nah, sekarang kita lihat persepuluhan di dalam konteks hukum Taurat. Dalam hukum Taurat yang terdiri dari 5 kitab, saya angkat beberapa kitab yang menceritakan tentang persepuluhan. Yang pertama kitab Imamat. Imamat pasal 7 ayat 30 sampai dengan 32. Di situ persepuluhan adalah untuk Tuhan. Dikatakan dengan jelas di sana, persepuluhan adalah untuk Tuhan dan dalam bentuk panen dan ternak. Kemudian di dalam Bilangan, kitab Bilangan pasal 18 ayatnya yang ke-21, dikatakan di sana juga bahwa persembahan persepuluhan, ya, 1/10 orang Israel diberikan kepada orang Lewi karena pekerjaan mereka di kemahku. Jadi Allah memerintahkan kepada bangsa Israel untuk memberikan persepuluhan kepada Tuhan, dan itu Tuhan berikan kepada orang Lewi karena pekerjaan mereka di kemahku. Jadi orang-orang Lewi, pelayan yang melayani di rumah Tuhan, itu persembahan yang dibawakan oleh umat Tuhan kepada Tuhan. Tuhan katakan di sini, ku berikan kepada orang Lewi karena pekerjaan mereka di kemahku. Semua orang yang melayani dalam rumah Tuhan, persembahan yang diberikan kepada Tuhan itu diberikan Tuhan kepada mereka. Di dalam Bilangan 18 ayat 21. Kemudian juga di dalam kitab Ulangan, perintah Allah kepada umat melalui Musa pada saat Musa menerima hukum Taurat. Dikatakan persepuluhan diberikan untuk orang Lewi, orang asing, anak yatim piatu, dan para janda. Jadi kita lihat di sini ada perkembangan. Dari yang pertama Tuhan mengatakan diberikan kepada orang Lewi. Mengapa diberikan kepada orang Lewi? Karena mereka tidak mendapat tanah. Pembagian tanah itu suku Lewi tidak dapat karena Tuhan khususkan mereka untuk bekerja di rumah Tuhan, di bait suci. Jadi mereka tidak dapat tanah, sehingga yang 11 suku yang dapat tanah ini mereka harus memberikan persembahan kepadaku, dan aku akan berikan itu kepada suku Lewi, karena mereka bekerja di rumahku. Jadi ini ada perkembangan dalam kitab Ulangan, dikatakan bukan hanya kepada suku Lewi persepuluhan itu diberikan oleh Allah, tetapi juga kepada orang asing, anak yatim piatu, dan para janda. Jadi orang asing ini seperti dalam konteks Israel dulu orang-orang musafir, ya. Musafir yang mereka ada dalam perjalanan ke suatu daerah, mereka singgah. Nah, kita membantu mereka orang asing ini karena mereka hanya singgah sebentar lalu mereka pergi. Jadi ada perkembangan dari orang Lewi, diberikan juga kepada orang para janda, yatim piatu, dan orang asing. Nah, kita lihat dalam pembacaan, konteks pembacaan kita saat ini, persepuluhan dalam Ulangan pasal 26 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang 13. Mengapa ada perintah persepuluhan? Kita lihat dalam konteks ini, karena umat sudah diberkati masuk ke tanah Kanaan. Jadi dalam
konteks Ulangan pasal 26 ini, dalam ayat 1 langsung Tuhan mengatakan bahwa persepuluhan itu harus diberikan karena aku telah memberkati engkau, menuntun engkau keluar dari Mesir masuk ke dalam tanah Kanaan. Jadi itu perbuatan baik, perbuatan kasih Allah itu harus senantiasa mereka ingat. Dan sebagai ungkapan syukur mereka harus memberikan persepuluhan. Jadi kita lihat karena umat sudah diberkati masuk ke tanah Kanaan, berarti persepuluhan itu adalah merupakan sebuah wujud ungkapan syukur, terima kasih dari kita kepada Allah. Pada saat umat itu, karena aku telah memberkati engkau masuk ke tanah Kanaan, memberikan engkau tanah yang berlimpah susu dan madu. Ingat selalu itu dan berikanlah persepuluhan. Kemudian karena umat sudah diberkati usaha mereka. Kalau kita baca di dalam ayat yang ke-7 ya, dalam Ulangan pasalnya yang ke-26 ayat 7 mengatakan begini, kami pun berseru kepada Tuhan Allah nenek moyang kami. Sudah Tuhan mendengar suara kami dan melihat kesengsaraan dan kesukaran kami. Lalu Tuhan membawa kami keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Jadi kebaikan Tuhan, tangan Tuhan yang kuat yang menuntun mereka dan juga memberkati mereka dalam segala usaha mereka. Mereka harus memberikan persembahan persepuluhan untuk ungkapan syukur. Kemudian untuk orang Lewi, orang asing, yatim piatu, dan janda yang merupakan pembacaan kita pada saat ini. Iya. Kemudian kita melihat konteks pembacaan kita yang kedua, yaitu persepuluhan dalam Maleakhi 3 ayatnya yang ke-10. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada pendekatan ayatiah dan alkitabiah. Nah, pengertian pendekatan ayatiah itu adalah ketika kita membaca Alkitab, kita cari Alkitab, ayat-ayat Alkitabnya yang mendukung pikiran-pikiran kita comot dia sehingga terlepas dari konteksnya. Kita comot ayat itu untuk mendukung pemikiran-pemikiran kita. Nah, itu salah dalam kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita harus mengerti konteks Alkitab itu secara keseluruhan, mengapa ayat itu mengatakan demikian. Itu makna pembacaan kita. Kalau kita baca Alkitab, jadi kalau baca Alkitab itu jangan satu-satu ayat saja dibaca, harus semua ayat. Kadang-kadang kan kita lansia, ibu saya juga kadang-kadang jam 3 itu sudah telepon saya, "Loh Ma, kenapa belum tidur?" "Gak bisa tidur." Tengah malam sih bangun gak bisa tidur, ganggu kita yang bisa tidur. Saya bilang, "Mami, ada seorang teologi yang mengatakan gini, kadang-kadang lansia itu gak bisa tidur malam. Ya mungkin Jesus miss them." Jadi Tuhan merindukan dengar suara mereka. Ya. Tuhan ingin intim dengan mereka. Jadi kalau kadang-kadang kita tidak bisa tidur itu, Tuhan ingin intim dengan kita. Saat tidak tidur itu, ya. Jadi tidak bisa tidur itu karena Tuhan ingin intimnya. Jadi bukan karena banyak pikiran ngaco. Oh, jadi supaya ada yang dia supaya tidur intimnya dengan obat tidur itu gimana Bu? Oke. Nanti sakit-sakit ginjal banyak obat tidur. Gagal ginjal. Iya. Jadi Bapak Ibu, logikanya begini. Ya, saya baca itu menarik sekali. Jadi bilang kalau lansia nggak bisa tidur, Tuhan ingin intim dengan kita. Tuhan ingin mendengarkan suara kita. Tuhan ingin kita mendengarkan suaranya. Jadi intim dengan Tuhan, karena tanpa diganggu cucu, tanpa diganggu anak dan sebagainya, kita bisa intim dengan Tuhan dan kita baca Alkitab. Nah,
Kalau baca Alkitab lama-lama bisa tidur nggak? Bisa dong, tapi kalau baca HP malam bisa tidur nggak? Nah kan? Ya kan logikanya gitu. Kalau kita baca teks itu nggak bisa tidur, semakin kencang gitu. Facebook, makin kencang, pikiran nggak bisa tenang. Tapi kalau baca firman Tuhan, lama-lama Tuhan bujuk tidur. Nah, tidur, bangunnya besok hari. Amin. Jadi baca firman Tuhan kalau nggak bisa tidur. Ya, Bapak Ibu, jadi baca firman Tuhan itu secara keseluruhan satu perikop supaya kita mengerti, jangan comot-comot ayat. Kalau comot-comot ayat jadi nantinya seperti yang kalau tampar pipi kiri kasih pipi kanan. Lalu kita orang tampar kita kasih ini karena itu. Karena dicomot ayat-ayatnya, jadi baca firman Tuhan itu harus menyeluruh sehingga kita tahu oh mengapa ayat ini mengatakan seperti ini. Ya, jadi di Malaki itu ya, jadi kita lihat secara konteksnya apa. Jadi pendekatan ayat, yaitu mengerti ayat tanpa konteks keseluruhan dari perikop. Jadi kita tidak mengerti. Kita paksakan ayat itu untuk mengikuti apa yang maunya kita, bukan apa maunya Alkitab itu sebagai firman Tuhan. Nah, pendekatan Alkitabiah itu melihat konteks secara keseluruhan dari perikop yang ada, sehingga kita mengerti. Nah, sekarang kita melihat apa konteks dari Malaki 3 ayat 10 ini. Mengapa Allah mengatakan demikian kepada Nabi Malaki? Nah, konteks yang ada adalah Allah itu kalau kita baca dalam pasal 1 ayat 2 sampai dengan 5 dan pasal 3 ayat 6, di situ dikatakan Allah begitu memelihara dan mengasihi Israel. Ini dalam konteks setelah pembuangan. Bagaimana Allah mengantar mereka dari pembuangan, membangun kembali kehidupan iman mereka sebagai bukti kasih Tuhan kepada mereka. Tapi kita lihat di dalam ayat 6 sampai dengan 14, apa yang dilakukan oleh mereka? Mereka melakukan pencemaran ibadah. Jadi ibadah yang dilakukan oleh mereka itu hanya sebagai rutinitas tanpa makna. Mereka kasih sepersepuluhan itu sudah tidak benar ya. Lalu juga pencemaran dari imam-imam ya. Imam-imam sudah tidak lagi melakukan pekerjaan mereka dengan baik. Kalau kita baca di dalam pasal 2, Malaki pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9 ya. Perlakuan yang dilakukan oleh para imam itu sudah tidak benar. Rumah ibadah tidak diurus lagi dengan benar. Kemudian ada pencemaran perkawinan ya, dalam ayat pasal 2 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Jadi Allah murka terhadap mereka ya. Jadi itulah yang dilakukan oleh bangsa Israel setelah pembuangan dalam kehidupan mereka. Mereka tidak lagi membayar persepuluhan mereka ya, bukan hanya mereka kawin-mawin dengan orang-orang yang tidak benar, tapi juga dalam hal memberikan persembahan persepuluhan juga tidak benar di hadapan Tuhan ya. Kemudian berikut kita lihat mereka mengalami krisis identitas di dalam kehidupan mereka. Krisis identitas dan juga krisis spiritual ya. Krisis identitas itu artinya bahwa mereka mulai terpengaruh dengan kehidupan orang-orang yang ada di sekitar yang tidak menyembah Allah ya. Lalu mereka juga mengalami krisis spiritual, kehidupan beriman mereka juga tidak benar di hadapan Allah. Lalu kita lihat Allah menantang umat atau murka terhadap mereka. Kalau kita baca ayat 10 ini dengan penuh perasaan, kita melihat di sana Allah marah sama sekali terhadap mereka. Itu lewat kata-kata, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap di langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Allah marah. Jadi seperti aku sudah memberkati engkau, menuntun engkau dari pembuangan sampai tiba, menolong
bebaskan kau dari perbudakan. Apa yang kau balas? Gayanya orang Batak bagus sekali kalau ngomong, ya. Apa yang kau balas? Apa yang kau kasih? Itu ayat 10. Tuhan marah dengan mereka. Tuhan bilang, ayo sekarang tes. Apakah aku tidak memberikan kepadamu berkat yang selama ini tercurah kepadamu? Tidak, mereka tidak tahu diri. Kasarnya Tuhan mau mengatakan kepada mereka, kalian tidak tahu diri. Air susu dibalas dengan air tuba. Tidak mengingat kebaikan terhadap Allah. Kembalilah kepada Allah dan Allah akan kembali kepadamu. Kalau kita baca dalam pasal 3 ayat 6 dan 7 sebelumnya itu, sebelum ayat 10 ini, kembalilah kepadaku dan aku akan kembali kepadamu. Oleh sebab itu berikanlah persembahan persepuluhan ke rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan di sana, supaya aku kembali kepadamu. Jadi salah satu bentuk kembali kepada Allah adalah mereka harus memberikan persembahan persepuluhan yang diabaikan oleh mereka karena ketidaktaatan mereka. Ya, jadi itu tentang persepuluhan. Kita lihat tentang kolekte dan persembahan. Nah, kata kolekte berasal dari kata collectare, bahasa Latin, yang berarti mengumpulkan. Ya, bahasa Inggrisnya collect. Ini menunjuk pada pengumpulan uang sebagai persembahan syukur di dalam ibadah.